pernah bilang 6 hari untuk bekerja, 1 hari untuk hari Tuhan. Ada itu. Ada bacanya itu. Ada firmannya, ada kesaksiannya, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada kesaksiannya kalau Yesus itu. Dia adalah Tuhan. Beda kayak Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad sebagai nabi. Pertanyaannya apakah ada Yesus memerintahkan atau mengajarkan kalian beribadah ke gereja? Ada. Pada hari Sabat. Ada yang ditulis hari Sabat. Iya, hari Sabat. Hari Sabat ya. Itu hari Sabat itu di Perjanjian Lama. Apakah Yesus sudah ada di situ? Yesus itu dia itu pertama dan terakhir. Dari apa? Yesus di Perjanjian Lama belum ada. Oh, ada di Perjanjian Lama gitu. Belum ada. Dari zaman nabi-nabi dulu sudah diceritakan akan ada datang nabi yang terakhir, itulah Yesus yang nabi terakhir itu. Nabi-nabi yang sebelumnya pun sampean Yesus nabi. Berarti Yesus nabimu, bukan Tuhan. Hah? Dia itu boleh dikatakan Yesus nabimu, bukan Tuhan. Beda. Loh, tadi kau nabi, kau bilang sekarang Tuhan. Yang mana betul nih? Yang mana betul nih? Tadi nabi. Dia itu bukan seperti nabi-nabi lain, paham enggak? Ya tadi kau katakan dia nabi terakhir. Iya betul. Yesus bukan seperti nabi-nabi lain. Kalau Yesus dianggap Tuhan sama Wakayoris, kalau nabi lain enggak. Iya memang. Sekarang begini, nabi siapa dulu yang bisa menghidupkan orang mati? Ada kan nabi yang bisa menghidupkan orang mati? Banyak mak lampir bisa. Gerandong udah sering dihidupin sama mak lampir itu film, itu cerita bohong, film bohong aja itu kok. Mana ada. Siapa namanya? Orang penyakit kusta disembuhkan, orang buta Baba itu Sai Baba menghidupkan orang mati, Sai Baba. Apakah Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang yang mati sedangkan dia Sai Baba menghidupkan orang mati? Enggak, sekarang gak usah luru lari kemana-mana. Di mana Yesus mengajarkan atau memerintahkan kalian ibadah ke gereja? Hari Minggu kan hari wajib, orang Kristen harus. Hari Minggu, di situ hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Kamu aja pokoknya pokoknya 6 hari. Hari Sabat itu hari Sabtu, bukan? Bukan hari Sabat, Sabtu itu bukan kamu. Ya jadi cuman hari Sabat itu hari apa? Yesus bilang kepada muridnya itu begini, 6 hari untuk bekerja, untuk Tuhan. Ini modal congor aja bang, nggak ada ilmu dia. Hari ke-7 itu hari Sabat. Namanya hari Sabat itu hari ke-7. Bukan hari Sabat. Iya, hari Sabat ngapain kalian? Ke gereja lah. Hah? Ya ke gereja. Pertanyaanku, di mana Yesus mengajarkan kalian untuk beribadah ke gereja? Aku sudah bilang. Masa kami harus Gimana kau mengatakan sabat? Yang buka. Teman-teman muslim, ini hari Sabat ini hari apa? Sabat itu hari apa? Ya hari Minggu lah, itu hari Sabat. Hah? Yesus. Iya, Sabat ini gereja loh, tempat ibadah gereja. Sabat ngapain kalian? Ya sembahyang lah, berdoa pada Tuhan. Ngapain? Mana di situ? Sama seperti kalian itu. Kamu ngapain di masjid? Ngapain kamu ke masjid? Bukan, di mana ada di situ tertulis mau ke gereja hari Sabat, berkumpul di gereja, diwajibkan kepada kalian untuk hari Minggu beribadah ke gereja dan berkumpul. Ada? Iya, ini namanya orang gereja, wajibnya ke gereja lah, masa ke masjid? Mana ada gereja? Mana tulisan gereja situ? Mana tempat ibadah, beribadah, kalian berkumpul tempat ibadah? Ada nggak? Bukan. Wahai umat orang Kristen sembahyang di mana? Berkumpullah kalian di hari Sabat. Berkumpullah kalian di hari Sabat di tempat ibadah. Ada nggak? Ya ada, di Alkitab tuh banyak. Cuman saya mana? Itu enggak bawa Alkitab. Saya ini bukan seorang pendeta. Ada. Tunjukkan kalau ada pindah aku. Cuma saya tahu ajaran Yesus itu ajaran yang baik dan benar, yang lurus. Ya sekarang begitu, ajaran nggak ada. Sekarang bagaimana? Bagaimana ketika kalian tidak pernah bilang kepada umatnya, akulah nabi yang lurus. Ini loh, tadi kunci kata-kata saya yang pertama dikunci. Akulah jalan kebenaran.
apa jalan hidup kebenaran? Dikunci. Siapa yang mengikuti ajaran dan perintahnya maka akan masuk kerajaan sorga. Ketika kalian tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, bagaimana dikatakan kalian masuk sorga? Ya, tapi namanya kalau orang yang banyak dosa tetap tidak masuk surga kan? Orang banyak dosa Tapi ini sebuah kalimat tadi cemananya. Aku nggak ngerti. Ini kan kalimat kau benarkan. Sekarang enggak. Kau tarik lagi kalimat ini. dibenarkan. Ya, jangan putar-putar lah, Bang. Yang putar-putar ini siapa? Mana? Yang Ya inilah sekarang kan iya kan Yesus nggak ada mengajarkan. Yesus nggak ada mengajarkan bagaimana kalian mau masuk surga, sedangkan Yesus nggak ada mengajarkan kalian ke gereja. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad. Masa Enggak ada. berarti Yesus tidak ajarkan ke masjid begitu? Sudah, Apa urusan Yesus ke masjid? Aduh mah, kenapa Yesus ke masjid larinya? Umat Kristen, kalau kamu ditanya, minta tolonglah jawabannya itu sesuaikan dengan pertanyaannya. Ini tidak. Lu ditanya apa, you jawab apa. Jawabannya tidak nyambung, kata. Cobalah kalau ditanya tuh jawabannya sesuaikan dengan pertanyaannya. You ditanya apa, you jawab apa. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Ditanya, dapat jawaban pertanyaan. Kamu salah artikannya begitu sudah. Kalau kamu ditanya itu, jawabannya sesuaikan dengan pertanyaan. Nampak sekali tidak mampu menjelaskan apa yang ditanyakan daripada pihak umat Islam. Pertanyaan kayak anak TK bagaimana? Sudah, jangan ngeles. Di sini you tidak perlu ngeles-ngeles, tidak perlu menghibur diri sendiri. Coba mana ayatnya Yesus mengajarkan menuhankan dirinya? Mana ayatnya Yesus supaya apa mengajarkan beribadah di dalam gereja? Mana ayatnya Yesus mengajarkan beribadah di hari Sabtu? Terus harusnya menurut kamu yang Kristen mau dia Iya, kalau sebab tuh kalau ditanya tuh jawabannya sesuaikan dengan apa yang ditanyakan biar nyambung. Ini tidak. Lu ditanya apa, you jawab apa. Pertanyaannya apa, jawabannya tidak apa. Tidak nyambung. Malaysia senggol dong. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kenapa? Kait-kaitkan Yesus dengan masjid. Kalau kami banyak di Al-Quran diperintahkan untuk beribadah ke masjid. Banyak kami di Al-Quran. Itu kan beda. Nah sekarang aku bertanya, di mana Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Kau tunjukkanlah datanya. Masa sahabat itu nyambung nggak sahabat? Sahabat itu hari apa? Makanya aku bilang ajaranmu sama ajaran saya kan beda. Masa mau disamakan? Aku bertanya tentang ajaran kau ini sekarang. Pertanyaanku tentang ajaranmu. Ya itu. Kau kaitkan kemana? Jawaban Mana sudah jawaban ya, di mana jawabannya? Mana datanya, dalilnya? Di mana Yesus mengajarkan ke gereja? Mana datanya? Itu biar aduh. Wakayoris. Sekarang begini, Anda kalau mau naik, siap-siap dulu bawa data. Nggak malu lo sama teman-teman lo di bawah. pertanyaan yang begitu yang aneh ya kan. Untuk apa gereja dibangun kalau orang Kristen sembahyang? Kalau nggak ada, Bang, bilang aja nggak ada. Kalau ada, bilang tunjukkan. Gitu Jujur aja, aja, kenapa simpel. jujur? Sulit kali untuk jujur Roten nih. Enggak lah, nggak ada ya udah. Ngomong aja nggak ada. Jujur-jujuran aja, Kita gitu lain, loh, lanjut lagi santai. Dengar dulu. Iya, Kita lanjut lagi diskusi yang lain. Itu Kalau aja. tidak ada ayatnya, you cakap saja, tidak perlu malu. ya Kita tidak orang Islam tahu ajaran kalian itu bagaimana. Tahu tak? Apa musuh terbesar pada ajaran kalian itu justru kitab kalian sendiri. Kitab kalian sendiri di Bible. masa kayak Yesus kayak ajaran anak TK, kamu harus bayarnya di gereja. Sudah, kalau kamu tidak bisa menjawab, jangan menghibur diri sendiri, jangan ngeles-ngeles. Astagfirullahaladzim. Ya, udah ditahu lah orang Kristen sembahyangnya di mana ya di gereja. Ya itu sih udah tahu ya. Enggak, ini perintahnya ada tidak? Nggak usah diperintah pun dia tahu. Yang diperintahkan bukan mau bikin Loh, berarti umatnya itu merintah dirinya sendiri dong. Iya, terserahlah kamu bilang apa mau umat berita sendiri itu terserahlah apa mau bilang apa. Lah. Berarti Yesus itu bukan baca Tuhan. Roma 16 ayat 7. Baca Roma 16 ayat 7. Ya. Aku Baca Roma 16 ayat 7. Apa yang Roma bahasa itu? Saya enggak punya Alkitab. Wah, itu yang jadi masalah. Parah. Lalu ente ya, bahlul. Itu yang jadi masalah bahwa kita di Komal ini berdiskusi harus pakai data biar jelas.
di sini bukan tempat ngerumpi. Ya, gitu. Yesus itu Tuhan kalian atau tidak sih? Yesus itu Tuhan atau tidak sebenarnya? Cak Yoris, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan atau bukan? Kalau menurut orang dia adalah Tuhan kami. Tuhan kalian kan? Iya. Oke, Tuhan kalian kan. Nah, kenapa ajarannya nggak kalian ikutin? Ikutin lah. 10 Makanya di mana Yesus mengajarkan ke gereja? Nah, kalau ada berarti Yesus memang Tuhan karena dia harus disembah dengan ke gereja begitu. Poinnya. Sementara. Sekarang ini mana ayatnya di kitabmu? Sekarang begini. Sekarang ini mana ayatnya di kitabmu? Yesus berkata bercakap. Sekarang Tuhankanlah aku Yesus Kristus sebagai Tuhan anak. Tunggu mute dulu Pak Bang. Kondusif. Jelaskan Al-Hijr ayat 6 buat saya tanya. Ke gereja. Boleh saya tanya Al-Hijr ayat 6? Tolong jelaskan yang Muslim. Apalagi nih kau baru masuk tiba-tiba nanya ayat kau, woi. Itu sholat Jumat. Sabar kau dulu, woi, Oten. Woi, aku tanya Al-Hijr ayat 6 tolong jelaskan, dari tadi ribut aja dia. Diri kau siapa kau? Yang nggak punya adab, yang nggak punya adab langsung ngoceh-ngoceh, jangan gini dinaikin lagi, turun. Udah aku smack. Ya. Udah. Yoris. Lumayan buat latihan. Ini saya bahas lain. Ya. Di Matius 1 nomor 1 disebutkan Yesus itu keturunan Daud. Betul? Gimana? Di Matius 1 nomor 1 disebutkan Yesus itu adalah keturunan Daud. Betul? Itu saya nggak paham itu. Oh, nggak paham. Wah, berarti nggak pernah baca Bible dia. Kita nih nggak pernah baca Bible nih. Nggak pernah. Nggak pernah. Padahal itu ayat-ayat andalan itu. Matius 1 nomor 1, bukan Yohanes 1 nomor 1, Pak. Matius 1 nomor 1. Matius. Sekarang saya fokus ke Matius. Kalau tafsiran orang banyak. Tafsiran orang Yesus itu anak Daud lah, anak inilah. Itu banyak itu orang yang tidak percaya kepada dia. Berarti Kristen ini begitu. Pak Lan, ini dulu berisik Pak. Iya, ada suara anak-anak. Ini dulu Pak, berisik. Di mana? Itu punya matiin. Oke, mantap. Berisik dari tadi. Ada suara motor, mobil. Nggak ada suara anak kecil, jangan dinaikin, turunin aja. Kalau anak kecil jangan dinaikin dong, please. Nggak bisa sharing jadinya. Saya pun ngakuin tuh nggak bisa sharing ini. Pak Krisyen, kalau memang nggak pernah baca Bible ya lebih baik sampai di bawah aja Pak, memperhatikan gitu. Iya betul sekali. Ada mungkin ini ayat kita tidak paham dalam Bible Pak. Kami membawakan isi yang ada dalam Bible. Berarti Yoris nggak pernah baca kitab ya? Baca kitab Yoris ya? Baca tapi baca Yoris. Yo. Gini Yoris gini ya, ini dengar. Anda ini kita bukan di cerita agama ya. Anda pernah mengetahui kerjaan wartawan? Ya tahu. Pernah. Terus kenapa? Tahu ya. Dia sebagai penulis memberitakan apa yang terjadi, benar? Terus dan seorang penulis dia harus bertemu dengan narasumbernya, benar? Benar, terus? Benar ya, dia rekam percakapannya baru dia tulis. Kan begitu? Betul. Itulah. Nah, sekarang saya mau mengatakan kitab Anda ya. Kitab Anda ditulis tanpa bertemu dengan narasumber. Menurut Anda, apakah itu bisa menjadikan acuan? Buat tulisannya. Kitab Anda ditulis tanpa bertemu dengan narasumber. Loh, kan banyak narasumbernya.
Mana narasumbernya? Matius, Markus, Mana? Lukas, kesaksiannya banyak Yesus tuh. Kesaksiannya banyak. Baik, baik. Murid-muridnya banyak. Surat Paulus ada 14. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Oke? Anda tahu nggak Ibrani itu ditulis kapan dan Kolose ditulis kapan? Kolose itu ditulis di kota Efesus dari bulan Juni sampai dengan September 58 Masehi. Artinya 25 tahun setelah kematian Yesus. Salah satu ya. Itu salah satu. Ya, ingat ya. Terus itu ditulis 25 tahun setelah kematian Yesus dari bulan Juni dan September. Itu salah satu. Aku baca kita Itu betul salah aja satu. terus. Nah, pertanyaannya, di tulisan-tulisan itu mereka sama sekali tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Tidak pernah berjumpa dengan narasumber. Memang. Terus Jadi, apakah menurut Anda itu bisa jadi acuan tulisannya? bisa? Bisa dipercaya. Bisa. Sekarang begini tadi, saya Apa yang beranalogi dikatakan ketika Yesus, seorang penulis tanpa ketemu narasumber, bagaimana tulisannya bisa dipercaya? Loh, kenapa dari sedangkan dia punya kan murid-muridnya banyak kesaksiannya. Sekarang begini, oke, saya tanya kepadamu ya, Yohanes itu apakah murid ke-12 Yesus? Iya. Yang tertulis di Injil kalian ya, Yohanes, Markus, Matius, dan Lukas. Apakah Yohanes itu benar-benar murid ke-12 Yesus? Ya benar lah, kenapa enggak? Benar. Dari mana Anda bisa membuktikan kalau itu benar-benar 12 murid Yesus itu, Yohanes itu? 12 murid Yesus itu enggak termasuk Yohanes ya? Aku juga enggak tahu 12 murid Yesus Kan ada Yohanes di situ. Kan ada tulisan Yohanes, Injil Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Ya kan? Tadi kalau masalah tulisan Paulus kita kesampingkan, nggak bisa jadikan acuan ya, karena 25 tahun sejak kematian. Oke, kita bahas sekarang. Yohanes, Markus, Matius, dan Lukas. Ini masalahnya karena Anda jarang baca kitab, makanya kita bahas sampulnya dulu. Ya, kita bahas sampulnya. Ya, apakah Injil Yohanes itu benar-benar ke-12 murid Yesus, yang termasuk 12 murid Yesus yang menulis Yohanes itu? Iya, dia termasuk. Hah? Termasuk. Dari mana Anda bisa membuktikan kalau dia Yohanes benar-benar di 12 murid Yesus? Dari mana Anda bisa membuktikan? Aku tidak bisa membuktikan karena saya tidak ada waktu itu. Kalau Anda tidak bisa membuktikan, kalau jadi kesaksiannya Anda tidak bisa mengatakan itu asli murid 12 Yesus, nggak bisa. Kalau kesaksiannya banyak, murid-murid. Dan sekarang masalah penulisan. Karena itu ditulis oleh Yohanes, ditulis oleh Markus, Matius, dan Lukas. Itu sudah. Nah, sekarang kita uji penulis-penulisnya nih, apakah benar-benar murid Yesus, kan begitu. Ketika di surat-surat Paulus ya, di surat-surat Paulusnya semua, Paulus selalu memperkenalkan dirinya di dalam tulisan surat-suratnya. Selalu memperkenalkan diri, aku Saulus, dari bersuku Benyamin, dari kebangsaan Yunani. Selalu memperkenalkan dirinya. Tetapi di Yohanes tidak pernah ada memperkenalkan dirinya. Tahu nggak? 12 murid Yesus itu namanya Yohanes siapa? Yohanes anak Zebedeus. Dia selalu mengkaitkan anak Zebedeusnya. Di mana-mana selalu mengatakan di silsilah Yohanes anak Zebedeus. Tetapi di Injilnya tidak ada satupun dia mengatakan Yohanes anak Zebedeus. Apakah itu benar-benar Yohanes anak Zebedeus? Bukan. Yang kedua, Lukas. Pertemuan Lukas dan Paulus di misinya yang kedua di Makedonia. Disitulah pertemuan mereka. Artinya Lukas pun tidak pernah bertemu Yesus sama sekali. Tidak pernah. Apakah itu bisa menjadikan acuan menurut Anda? Tulisan-tulisannya, bagaimana mungkin mereka menulis tanpa kenal dengan orangnya? Di sini jelas memberikan ajaran-ajaran. Yang 12 murid Yesus itu siapa aja kalau bukan dengan Lukas? Kalau misalkan ya ini loh di dalam Yesus itu memilih kepada 12 murid itu kan ada dalam Bible-nya sampean kan. Sekarang kita santai aja. Sekarang begini. Jikalau nantinya memang ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus, kenapa kok di dalam Yohanes sendiri disebutkan bahwa di dalam Gospel Matius ini disebutkan Yesus itu bertemu dengan Yohanes anak Zebedeus yang statusnya adalah seorang pelaut yang tidak bisa menulis dan membaca. Itu gimana?
Kalau memang Laut, aku baru dengar itu yang serap laut. kalau memang Putus seperti Petrus. itu, Putus Kalau sama saya- suara mau putus. udah. Sekarang kita main santai aja. Kalau memang itu ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus, kenapa kok dalam Gospel of Matthew itu dituliskan Yesus bertemu dengan Yohanes anak Zebedeus? Kok malah ditemukannya di dalam Gospel yang lain? Artinya apa? Ketika nantinya ada seorang pengarang itu memberikan suatu mukaddimah atau suatu pembukaan di dalam kitabnya, seharusnya beliau itu mencantumkan namanya di paling awal atau di paling akhir di dalam kitab tersebut. Contoh seperti kitab I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin itu dikarang oleh Imam Abi Bakar Asyattoh. Imam Abi Bakar bin Muhammad Asyattoh. Itu ditulis di juz pertamanya, ditulis di juz 1 ya, ditulis tepatnya di halaman kelima. Di halaman kelima itu ditulis bahwasanya beliau itu mengarang kitab yang namanya I'anatul Thalibin. Seharusnya seperti itu. Ini kok bisa seorang pengarang, kalau misalkan itu dikarang oleh suatu murid, kalau memang itu adalah muridnya Yesus, langsung legitimasi langsung dari Yesus, kenapa kok tidak diberikan di mukaddimah awalnya bahwasanya dia langsung yang menulisnya? Ini kenapa kok bisa kayak begini? Kalau memang benar itu ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus. Kalau Matius ya saya udah tahu itu anonim. Saya punya datanya. Kalau Matius ya benar-benar anonim, tidak ada, gak tahu letak sejarahnya kapan. Bahkan bapak-bapak gereja pun masih mendalami. Masih mendebati soal ini, soal Injil Matius ini. Yang Yohanes ini. Sementara kalau misalkan dicari nama Yohanes, itu ditemukan 3 orang. Yaitu adalah Yohanes Pembaptis, sama Yohanes anaknya Maria, sama Yohanes anak Zebedeus. Ini yang mana? Kok bisa ketemu 3 orang ini? Berarti ini yang omong saya kan ini ya? Anak-anak ini ribut-ribut ini. Nah, sekarang begini saya tanya ya, bisa saya tanya kamu? Halo? Sekarang saya tanya kan, apakah itu Al-Quran itu ditulis sama Nabi Muhammad? Ditulis sama Nabi Muhammad itu sendiri yang tulis? Ditulis sama beberapa sahabat. Ditulis sama sekretarisnya. Sekretarisnya yang tuliskan? Sekretarisnya yang menulis Al-Quran itu. Baru yang dilantik, yang dijadikan Muhammad sebagai nabi itu yang saksinya siapa kesaksiannya? Kesaksiannya ya Allah lah. Oh, kok ya aku juga bisa jadi nabi lah kalau saya perintah Allah harus begini begitu, saya bisa jadi nabi kan saksinya Allah. Allah kan bisa jadi ya. Gitu, Pak. Allah itu mendeklarasikan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu mengutus Nabi Muhammad untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada ayat dengar. Ya, kalau saya kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada loh ayatnya. Sekarang oke Bang, biasa tanya Bang. Sekarang tunjukkan kepada saya silsilah Paulus. Siapa nama ibu bapaknya Paulus? Paulus anak keberapa? Saudara-saudara kandungnya Paulus berapa? Dan di mana kuburannya Paulus? Silakan dijawab. Aku nggak paham masalah silsilah itu Paulus, saya nggak paham. Sudah ditanya dijawab lah, jangan hanya pada pertanyaan ditanya tidak mampu menjelaskan. Sekarang tunjukkan kepada saya mana ayatnya Yesus mengangkat Paulus menjadi rasul. Supaya tunjukkan kepada saya di Bible. Konten misalnya bertanya aja Kanda, kalau menjawab dia nggak bisa.
Dia hanya bertanya, itu pun dengerin orang bisik-bisik. Dari tadi kan kalian bertanya saya, jadi saya sekarang kan saya boleh bertanya kalian, bisa nggak boleh? Iya, Belum ada yang Anda jawab. sekarang aku tanya balik kepada kamu. Mana ayatnya Yesus mengangkat Paulus menjadi rasul? Paulus itu saudaranya berapa? Siapa nama ibu bapaknya? Saudara kandung Paulus berapa? Dan di mana kuburannya Paulus? Kekurang-kurangnya kan ada di sunat di Alkitab tuh ada banyak. Kenapa Anda baca itu? Tunjukkan pada saya. Nanti kita sekarang yang saya tanya itu, emangnya dulu itu yang kesaksian dia terus sebagai nabi, siapa saksinya enggak? Bahwa dia ada sama Allah gitu. Udah kalau ditanya tuh dijawab, jangan ditanya dijawab banyak pertanyaan balik. Kalau ditanya tuh dijawab, jangan bertanya balik. Masa kalau ada ayatnya, coba you bagi tahu di sini biar nanti host men-share ayatnya di Bible ayat berapa, nomor berapa. Itu baru betul. Karena begini, setiap orangnya kalau mau masuk Islam harus baca syahadat kan? Tahu nggak syahadat itu apa? Saya tak tahu apa itu. Arti syahadat itu apa coba? Makanya kita kalau tidak mendalami agamanya memang agak susah. Separuh-separuh. Abang host dan abang siapa semua? Aku itu sebentar ya. Siapa nama Yoris? Aku tanya sama kamu. Betul nggak? Kalau menjadi orang Kristen, bila mati terus masuk surga. Coba dijawab dulu pertanyaan saya. Apa betul? Ini tidak perlu tanya ayat. Aku tanya sama kamu. Betulkah kalau menjadi orang Kristen, bila mati terus masuk surga? Coba dijawab. Tergantung orangnya dong. Kalau orangnya banyak dosa, dia masuk neraka. Nah, katanya dosa sudah ditebus dihapus oleh Yesus. Loh, itu dosa asal. Tahu udah dosa asal? Dosa zaman itu moyang dulu. Iyalah dari dan moyang. Bermana tuh dosa sekali semua ditebus oleh Yesus kan? Ada kau yang berbuat dosa masa Yesus tebuskan, ada cerita itu. Kalau kau berbuat baik ya kau masuk surga lah. Masa kau berbuat jahat kau masuk surga? Nggak ada. Biar Kristen tetap nggak masuk neraka, dia kau berbuat jahat. Nah, cerdas dia ini. Siapa bilang orang Kristen berbuat jahat? Cerdas dia ini, cerdas dia. Jadi penyalipan itu untuk apa fungsinya? Penyalipan. Hah? Penyalipan itu untuk apa fungsinya? Iya, itu sudah dinubuatkan, tak nubuatkan. Hah? Nubuat? Maksudnya? Sebelum dia disalib. Karena Yesus disalib, makanya ditebus dosa-dosa kalian. Jadi penyalipan itu untuk apa? Itulah, makanya itu betul. Hah? Nggak paham kan? Bang Ran, mute dulu Bang Ran, bising Bang Ran. Sampai muridnya. Siap. Sampai dia kan pernah bilang sama muridnya kalau dia akan diserahkan kepada orang-orang jahat, akan dibunuh. Kan dia bilang sama muridnya, baru salah satu muridnya kan pernah bertanya. Loh, bilang Tuhan masih dibunuh dan disalib fungsinya untuk apa? Itulah aku bilang. Itulah makanya aku bilang itu bukan daya, itu sudah dinubuatkan. Memang dia harus mati di kayu salib. Maksud aku ya mati di salib itu fungsinya untuk apa gitu loh. Susah mau jelaskan kepada orang-orang begini. Saya ini begini saja, oke saya jelaskan. Abang Blede bertanya pada kamu, apa kegunaannya, apa fungsinya Yesus disalib? Coba dijelaskan. Kenapa kamu macam menghindar pertanyaan-pertanyaan daripada kita umat Islam? Kamu kan macam menghindar, macam takut, macam was-was, tidak berani menjelaskan. Kenapa? Dia kan sudah dinubuatkan sama Nabi dulu, sama Tuhan. Iya, yang ditanyakan, oke, sudah dinubuatkan. Pertanyaannya, apa maksud, apa tujuannya Yesus disalib? Memang dia harus disalib, mati di kayu salib. Iya, tujuannya untuk apa? Apa tujuannya, apa fungsinya Yesus disalib untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk menebus dosa manusia yang dulu yang kan Adam dan Hawa buat.
Nenek moyang Mana dulu. ayatnya mengatakan bahwa Yesus mati kayu salib untuk menebus dosanya Adam? Mana ayatnya? Aku ndak bawa Alkitab. Sekedar menambahkan. Kamu Sebentar, tidak Bang. baca pun setidaknya, oh ayat ini Yohanes atau apa, tapi kamu harus kan tidak tahu langsung. Ada ayatnya, banyak di Alkitab itu memang kita. Makanya saya bilang, Iya, sekarang you sebutlah ayat berapa, nomor berapa, gitulah. kita mengimani itu biar kita berdua diam saja, dia sudah tahu oh, ini. Gini, Dia Bang. berarti ini ya. bukan seperti orang Berarti Farisi berteriak-teriak. Dosa Adam aja, dosa kalian nggak ditebus, dosa kalian nggak ditebus. Ya, Dosa Adam aja. dia kan bilang barang siapa percaya kepadaku, Iyalah, kan kalian percaya memiliki- ini sekarang. Nah, kalian Dia ketika memiliki kalian percaya. percaya, dosa kalian ditebus nggak? ya ditebuslah sama dia. Kalau memang dia tidak berbuat dosa, ya ditebus sama dia. Tetap dijamin masuk surga itu. Kalau Muhammad Bang Waka, masuk surga kan? saya tambahin dulu, saya tambahin. Sekarang begini, Saya tambah- Nabi Muhammad saya aja tambahin, Bang Waka. belum masuk surga kan? Bang Waka, saya tambahin ya. Kamu tahu nggak Nabi Muhammad masuk surga apa enggak? Enggak tahu kan? Dia tidak masuk surga karena apa? Setiap orang sholat harus sholawat. Ya Allah, selamatkanlah junjunganku Muhammad. Harus bersolawat biar Nabi Muhammad masuk surga. Beda kayak Yesus. Mana-mana, udah Iya, kemana-mana. Yesus Ya, itu biasa dia aja bilang, lah. Jangan Oh, bikin-bikin, kemana-mana bro. Hah? Ini aja belum Ya, beres, jangan tau. bikin-bikin. Kalau bukan bikin-bikin, memang ada dalilnya dia ada. Apa? Lihatin dalilnya. Ada. Mau ditendang apa gimana nih? Kalau nggak dilihatin dalil. Loh. Tunjukkan data, udah ada tunjukkan data. Ya, tunjukin datamu, jangan asumsi. Itu mengada-ngada namanya. Memang begitu, kan begitu. Apa? Kami nggak pernah berdoa seperti itu. Hah? Oke lah, Aja lu, oke lah. mungkin lah Muslim lain lah mungkin. Karena temanku yang bilang juga. Jangan kata teman, itulah kesalahan kalian. Kata temanku, oh Yesus itu Tuhan, berarti kamu udah menganggap juga Tuhan. Jangan beda. pakai Tapi data, kan- bro. Tapi kan dia kan seorang Muslim juga, bro. Bukan dia Kristen. Ya, nggak tahu. Saya nggak tahu itu masalah Anda dengan teman Anda itu. Iya. Ini Kalau bang nggak ada Saus data, ini jangan bang dibilang. Saus. Mungkin Muslimnya Dengan beda-beda. kawan lu jangan bawa ke sini. Sekarang kita tuh juga kalau buat statement sertakan ayat dalil biar tidak dikatakan asumsi, paham tidak? Nah bang Saus ini katanya batu itu penebus dosa. Coba terangkan Batu yang bagaimana itu menurut Batu abang? yang mana? Ini Batu yang bang mana? Saus, bang Saus. Ini bang Batu. Saus. Batu yang mana yang bisa? Bukan abang, bang Saus. Oh, Bang Saud. Mencium apa tadi dia mengatakan mencium Assalamualaikum, Kak Rena. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Lanjut, Aki. Sebentar, Hos. Oke, tadi dia membahas tentang mencium hajar aswad, mengusap hajar aswad, menghapus dosa. Apa? Menghapus dosa. Dia katakan itu adalah Allah. Lantas apakah kita sholat 5 waktu itu apakah sholat itu adalah Allah? Nah, itu sudah. Jawablah itu. Memang ini soal jelas. Kan orang kafir itu membuat klaim itu hajar aswad itu adalah Allah. Katanya mengapakan kalau mengusap hajar aswad, mencium hajar aswad kan katanya menghapus dosa dan batu hajar aswad itu adalah Allah itu sendiri. Lantas kalau kita berpuasa sebulan, apakah puasa itu Allah? Kalau kita sholat 5 waktu melakukan sholat itu apakah sholat itu Allah? Coba umat kita dijawab pertanyaan saya. Ada tidak yang boleh menjelaskan? Coba jelaskan. Enggak ada yang tahu jelaskan itu. Itulah pandai korupsi. Tidak ada ayatnya, tidak ada dalilnya. Umat Islam itu menuhankan Ka'bah yang kalian selalu katakan batu hitam. Sekarang mana ayatnya dalam Al-Quran? Nah ini bang Saus. Mana ayatnya? Bang Saus, tunjukkan itu bang Saus. Begini Bang, coba di Slow, Bang. Slow, Bang. Jangan teriak-teriak. Iya. Hajar aswad bisa menghapuskan dosa gitu Bang. Ya, kan Gimana bisa dijelaskan kenapa hajar aswad dibilang bisa menghapus dosa gitu? Berarti hajar aswad Allah sama bisa menghapus dosa. Aku
Aku udah tiap hari hujan balik. Ini host ini ada siapa nih? Backstreet minta naik. Host, kalau dia menghujat terus turunkan saja. Jangan udah naik. Buat permintaan, Backstreet, cuba you buat permintaan. Itu di atas abang. Itu di atas abang dia. Masa tak tengok-tengok. Tak tengok ada Backstreet, tak tengok ni. Saya berbicara sesuai data yang saya bawa. Oke, mantap Black Sweet, mantap. Ya, mana datanya Kanda? Monitor Blender, Pak Abang Blender, karena ya. Bagaimana tanggapan kalian ketika Isa menciptakan burung? Mana ada batu menciptakan burung kan itu semua mukjizat daripada Sang Pencipta. Membelah lautan itu mukjizat daripada Sang Pencipta. Menghidupkan orang mati itu daripada Sang Pencipta. Mana ayatnya Sang Pencipta bermukjizat? Silakan. Bagaimana cara Allah menciptakan Adam? Udah kau ditanya, jangan bertanya. Sekarang mana aja yang bermukjizat itu adalah Sang Pencipta alam semesta. Kalau Sang Pencipta alam semesta itu maha kuasa mas segalanya, bukan bermukjizat. Kalau bermukjizat itu untuk nabi-nabi, rasul-rasul. Iya, menciptakan Adam melalui rohnya, ditiupkan rohnya Allah kepada Adam. Terus apa masalahnya? Begitu pula dengan Isa. Isa meniupkan rohnya Isa juga kepada lumpur dan di situ hiduplah burung. Iya, itu kan mukjizat. Saya beritahu kamu, kalau kamu tidak tahu, mukjizat itu untuk para nabi-nabi, rasul-rasul. Tidak ada ceritanya Sang Maha Pencipta itu bermukjizat. Kalau Sang Pencipta itu bentar, saya balik ya, bentar, cepat saya balik. Lagi jauh dari perangkat kayaknya. Astagfirullahaladzim. Bang Blender. Aku Blender juga Bang nanti Bang. Ya mungkin dia begitu toilet atau apa. Dia mute mic. Ini saus sambal ini bukan. Mungkin lagi sholat di Bang Blender. Enggak, ini si saus sambal ini Muslim apa-apa. Saya Kristen, Bu. Oh, Kristen, Bu. Iya, benar. Begini ya, kalau menurut saya lah, penjelasan dalam Al-Quran, Nabi Isa tuh diangkat ke langit itu lebih logik daripada di acara rumah sebelah. Untuk Bang Ricardo Lia, kalau abang mengkaitkan agama lain ke agama abang itu namanya memaksakan ajaran lain. Aku tidak memaksa. Al-Quran lebih logik penjelasannya, tahu tak? Nabi Allah Isa alaihissalam terangkat ke langit sebab tugasnya belum selesai. Dia akan nanti membunuh Dajjal dan memberitahu bahwa dirinya bukan. Itu namanya perbandingan, Bang. Itu pula itu namanya perbandingan. Lu mengatakan perbandingan ke apa? Aku hanya menyampaikan ajaran Al-Quran. Iya, Bang Richard, itu namanya perbandingan. Mana yang lebih logis? Gitu. Iya, itu kalau kamu cakap macam itulah, itu aku tidak mau tahu. Karena aku hanya beritahu bahwa dalam satu penjelasan sangat jelas bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam terangkat ke langit. Nanti bila memang betul dalam Al-Quran, ya, dengan datangnya Nabi Isa yang kedua kali itu memang kiamat sudah dekat, ya, pemberitahuan bahwa kiamat sudah dekat memang betul. Pengetahuan tentang kiamat sudah dekat memang betul sekali. Dengan datangnya Nabi Isa yang kedua kali itu kiamat memang sudah ibaratnya tuh sudah di depan mata. Bila setelah membunuh Dajjal, tak tahu aku pun Allah ini rahasia Allah kan. Kiamat itu memang sudah dekat. Itulah setelah datangnya kiamat, manusia kan sekarang yang mati ada di alam barzah.
menunggu datangnya hari kiamat. Setelah datangnya hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan diadili. Tengoklah amal ibadah kita bagaimana semua untuk menyeberangi, setelah diadili semua akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Tengoklah bagaimana amal ibadah kita. Kalau kita memang apa yang Allah perintahkan, kita akan naik masuk ke surga. Tetapi apa yang melawan, menentang, ingkar sama perintah-perintah Allah, tempatnya neraka. Dan yang paling mengerikan, minta maaf ya, ini dalam penjelasan dalam Al-Quran, yang paling mengerikan sekali adalah umat-umat kafir, sebab tempatnya di neraka jahanam dan tidak akan pernah mencium bau surga, kekal di dalamnya. Itu tidak untuk menakuti atau apa, tidak. Itu percayaan masing-masing. Tapi benar Al-Quran sudah penjelasannya. Sebab tu nauzubillah mazalik kalau orang menjadi orang kafir. Kalau kita umat Islam, walaupun katalah, ingat ya, katalah singgah di neraka, kita akan disucikan, dibersihkan daripada dosa-dosa. Bila dosa sudah bersih, kita akan terangkat ke surga, ke jannah Allah. Yang nasib buruk malam tu bagi kafir-kafir, tempatnya tu abadi kekal di neraka jahanam. Nauzubillah mazalik. Sekedar menambahkannya Bang Ricardo ya. Boleh, tak apa, silakan. Isa di dalam kepercayaan orang abang yang dikatakan Nabi itu tidak sama dengan Yesus di agama kami gitu. Jadi jangan sangkut pautkan Yesus dengan Nabi Isa, karena kita bisa melihat sejarahnya seperti disalib, sedangkan Isa tidak. Yesus lahir di palungan, sedangkan Isa lahir di kandang domba, di bawah pohon kurma ya. Nah, terus abang mengikuti ini kalender kelahiran Isa kan dirayakan, Bang? Apa? Itu kan tulisan kelahiran Isa. Yang bukan. Bukan itu kesepakatan dari ini Menteri Agama itu. Benar mana? Salah tafsir itu Menteri Agama. Rian Timal di mute dulu, Yang kalender memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Itu aku sholat ya, tinggal sebentar. Iya. Kenaikan Isa, kelahiran Isa Al-Masih itu di kalender itu diubah karena ada kesalahan. Karena setelah dipelajari lebih dalam, orang-orang di Menteri Agama ternyata sadar, oh iya, Yesus itu berbeda dengan Isa Al-Masih. Makanya sekarang ada perubahan nama dari Isa kelahiran atau kebangkitan Isa Al-Masih menjadi kelahiran atau kebangkitan Yesus Kristus gitu, Bang. Segitu lama gitu ya kesalahannya ya, Bang. Kemana aja selama ini? Iya. Waktu aku masih punya ingus dulu waktu kecil-kecil sebelum sekolah. Biar putar ke otak kau ya. Jika kau juga membenarkan hal itu, berarti kau membenarkan bahwa Isa itu mati. Dia nggak bangkit langsung, tapi dia mati. Kalau lu membenarkan itu juga, lu koplak lu. Kenapa baru yang sopan lah, Bang. Sopan. Anda sopan, kami segan. Kalau lu membenarkan Anda sopan, kami segan. Jangan pakai koplak-koplakan. Ya. Kalau lu nggak yang diktar, ini ke kalender dulu, biar otaknya jalan dikit lah. Ya. Ya, kalender ada apa dengan kalender? Ke kalender lu bilang, oke, selama ini lu nggak permasalahin ya. Itu kalian iyain aja. Ya udah, kalau kalian iyain berarti kalian iyain kalau Isa itu berarti di dalam Quran itu dia mati, dia terangkat ke surga. Berarti dia masalahnya mati. Umat Kristen banyak mencomot dari Islam. Lu mikir dulu, Bro. Kalau lu bilang kayak tadi ya, lu bilang kalian kemana aja selama ini? Loh, kalian iyain aja, kalian kata kalian kata kalian Isa dan Yesus nggak sama. Terus kenapa dipakai sampai gereja Isa Al-Masih juga ada? Kalau begitu, Bro, dulu yang kemana aja selama ini? Sekarang yang ditanya kalian kemana aja selama ini, itu pertanyaannya. Mana-mana kau cakap, kalian sekarang ditanya. Semenjak adanya di TikTok ini, room lintas agama ini di Zoom, makanya kalian maju ke pemerintah untuk merubah Isa Al-Masih jadi Yesus. Kalau enggak ada niat kalian untuk berubah. Di mana pemuka agama kalian? Mana?
Mana pemuka agama kalian bertindak? Karena kami ada masalah, nggak sedikit demo. Kami nggak permasalahkan, gitu, kami nggak mempermasalahkan itu. Kami mempermasalahkan. Cuman yang kita bahas di sini, kami nggak mempermasalahkan. Cuman yang kita bahas, kalian tidak mau dikatakan Yesus dan Isa sama. Itu loh. Kalian nggak mau dikatakan sama. Tetapi di kalender tertulis kenaikan Isa Al-Masih, kalian rayakan. Itu loh. Itu pembahasannya. Nggak, kami nggak ada mempermasalahkan. Itu ajanya. Gini ya, sekedar menyanggah ya. Kami sebenarnya gimana ya di Indonesia ini ya. Kami kan sebagai minoritas kan itu kan keputusan dari atasan Kementerian Agama. Tidaklah, pemerintah tidak ada. Ketika pemerintah tidak ada laporan dari masyarakat, maka tidak bertindak. Itu aja. Karena kami juga sedikit tidak melapor, Bang, sedikit tidak demo. Karena nggak melapor, tapi kan nggak mau disamakan. Lucu kalian nih. Lah berarti sama dong seperti yang barusan diturunkan. Berarti kalau mati nggak bangkit dong. Kalau enggak, sekarang kan kalian tidak terima dikatakan Yesus dan Isa itu sama. Kalian nggak terima nih. Kalian nggak terima. Tetapi tertulis di kalender kenaikan Isa Al-Masih, bukan Yesus. Kenaikan dan kebangkitan Isa Al-Masih. Rayakan gitu loh. Itu pertanyaannya. Gimana kita mau terima sedangkan dalam Quran Isa Al-Masih kan beda kan? Noise Anda. Kan beda toh, Mas. Itu loh pembahasan, paham kan? Hah? Di kami, nabi kami bernama Nabi Isa Al-Masih, nabi kami. Nabi kami bernama Nabi Isa Al-Masih gitu loh. Terus nah di kalender tertulis kebangkitan Isa Al-Masih. Tapi kalian rayakan. Yang dibuat enggak, sekarang gini, yang buat kalender itu siapa? Loh pemerintah lah, kan sekarang sudah kalian ajukan ketika ada room lintas agama ini, makanya dari kalian sudah mengajukan ke pemerintah. Saya aja loh bisa buat kalender. Kalender macam-macam di kalender saya nih. Gini bos, Wakayoris, dengarkan aku ya. Benar itu kalender pemerintah, tapi ada pengajuan kata otot itu tanggal 25, tanggal berapa? 25 atau 26 tuh. Itu kenaikannya itu katanya kan contohnya. Yang dibuat makanya dibikin pemerintah gitu. Ada proposal dari kaum Oten. Nah, itu dia. Nah, sekarang udah dirubah untuk tahun 2024 sudah berubahlah menjadi kenaikan Yesus Kristus. Karena sudah ada dari Oten untuk menyampaikan Kementerian Agama itu aja ya. Yang nggak tahu. Hah? Itu kan tebak-tebakan aja mereka yang buat kalender itu. Ada yang tebak-tebakan cemana buat tebak-tebakan. Pemerintah nggak segegabah Oten, bro. Sudah nggak sembarangan. Sedangkan di kalender kan ada banyak, ada yang versi banyak, ada yang banyak. Di sini loh, di punya kalender mau lihat kah? Bukan Isa Al-Masih itu. Bukan dari Isa. Dulu itu kebangkitan Isa Al-Masih nggak pernah Yesus loh, dari dulu semua kalender. Saya tidak pernah lihat kalau di kalender saya tidak pernah biar kalender kami dari pastor memang dari gereja memang dari gereja ada pastor dari gereja yang dibuat. Coba kamu spill kalender kamu Saus. Coba kamu spill kalender kamu sekarang. Kami pengen lihat. Kalender Bang, kebetulan di sini enggak ada kalender. Si Yoris coba kamu spill Yoris. Bentar. Kamu kalau ngomong speednya kayak udah nggak pakai data, rusak Yoris. Udah nggak pakai data. Ini kadang-kadang aneh. Kalender yang mau dilihat bulan berapa ini? Bukan, itu kan memang ada lagi gereja Isa Al-Masih juga ada. Nggak usah dipungkiri, jujur aja lah udah diskusi. Nggak usah ngotot-ngototan. Mana kameranya ini. Ini tanggal 25 kan? Hari Raya Natal tidak ada Isa di sini tidak ada. Natal, saya tidak melihat. Open camp. Bulan Mei kan? Kenaikan dan kebangkitan itu bulan apa? Open camp Bang, open camp. Open camp nih aku besarin ya. Coba lihat. Kita buktikan. Camnya dibuka, kameranya dibuka. Ini sudah disobek anak-anak ini nah. Alasan. Memang Oten bikin malu aja. Ngomong data ternyata enggak ada. Biar tema kita berlanjut, diskusi kita berlanjut. Inilah karena gini sekedar menambahkan ya, beri saya waktu ngomong ya. Nah, kenapa di Indonesia itu Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih itu dikarenakan gini Bang, dulu pada zaman dahulu tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia itu beragama mayoritas Islam, yang dimana bahkan di awal kemerdekaan Indonesia populasi Kristen di Indonesia itu paling cuma
2%. Begini loh, 2% speak up. aduh puluhan tahun yang Tidak lalu loh. mungkin Puluhan tahun yang lalu ini sudah terjadi, berjalan. Enggak, puluhan tahun yang lalu. Begini loh. Dulu si sambil ngomong mulu. Bukan, Iya, masalahnya yang sabar dulu, dibahas Bang. ini, yang dibahas Gini, mereka tidak mau inilah kalau disamakan. debat Paham nggak sama poinnya? orang muslim nih. Susah Paham kali nggak nerima. poinnya? Poinnya paham nggak? Kan dijelaskan, kecuali saya tidak menjelaskan atau Iya. modal contoh. Poinnya di sini paham nggak maksudnya? Ini orang lagi menjelaskan malah Nggak, tanya dulu. dipotong-potong. Abang Paham tadi nggak maksudnya? bicara Biar saya enak, biar nyambung. potong. Paham Kan nggak gitu. poinnya Diam di sini? dulu lah blender. Kau Enggak, tanya dulu poinnya paham nggak dia? Ngapain kita Ya bernarasi? paham lah kalau dia Apa nggak paham pahamnya? ngapain Apa dia poinnya? menjelaskan Apa kalau dulu? paham? Apa poinnya? Kalau aku nggak paham nggak mungkin aku Apa contohnya? Apa contohnya? Kalau sebutkanlah. apanya? Apa? Pertanyaannya. Poinnya apa? Poinnya apa di sini? Pembahasan kita. Pertanyaan abang tadi kan, kenapa Poinnya, bukan pertanyaan. Poin yang mau dibahas ini apa? poin yang mau dibahas di sini Ini kenapa? kan masalah tanggalan gimana sih nih Iya. blender? Tanggalan dari mana tanggalan? Ah, nggak nyambung Ya. kau nih tanggalan. Masalah tanggalan kalender, pula? Itulah kau nggak tahu kalender, pula, bodoh kalender. Ini Kok dia mau tanggalan pula, menerangkan tanggalan? mengapa berubah. Poin di mana poinnya? Sekarang kita poinnya biar nyambung. Kok Ya, tanggalan makanya pula? kau diam dulu, kau punya Kok di mulut. mana? Ngapain kalau nggak nyambung? Gini Bang, seperti saya bilang tadi, dari zaman dulu tuh, sejak dulu Indonesia, pembentukan mayoritas tokoh penting di Indonesia itu beragama Islam. Karena itu semua peraturan, kalender, peraturan apa segala macam mengikuti kaidah Islam. Nah, kenapa setelah puluhan tahun dibiarkan? Karena zaman dulu orang Kristen speak up mungkin tidak bakal didengar. Nah, kenapa baru sekarang speak up-nya? Kenapa baru sekarang direvisi? Itu karena Kristen di Indonesia populasinya sudah bertambah hampir 20%. Itu kenapa Kristen di Indonesia sudah itu kenapa kalian karena sekarang ini tokoh-tokoh penting di Indonesia sudah bertambah Bang gitu. Dari mana kau mengatakan Kristen di Indonesia semakin bertambah? Dari mana datanya Tidak sebentar. Di Indonesia sekarang nih, setahu saya lah, 89% itu Islam. Selain pada Islam kan ada Buddha, Hindu, Kristen. Ini Kristen paling-paling antara 7%, 6% saja toh. Jangan kita besarkanlah menjadi 20%. Tak perlu. Pak Blender, saya mau tanya dengan Bang Saus ini. Katanya baru sekarang, tahu enggak dia sejarahnya dari hari Ahad menjadi hari Minggu? Itu pengaruh siapa? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Gimana Bang? Bang Saus, tahu enggak sejarahnya hari Ahad menjadi hari Minggu? Pada tahun berapa coba? Itu pengaruhnya siapa? Kalau memang katanya minoritas itu tidak berpengaruh di Indonesia ini. Kenapa baru sekarang keluar masalah tanggal 25 Desember? Lagian gini Bang, mungkin cuma di Indonesia yang dikatakan kebangkitan Isa Al-Masih cuma di Indonesia. Coba abang pergi ke Amerika, ke Cina, ke Afrika, nggak ada yang namanya kebangkitan Isa Al-Masih dalam bahasa mereka Bang. Cuma di Indonesia. Emang Bang Saus sudah pernah ke situ? Gimana? Bang Saus sudah pernah ke Amerika sama Cina belum? Oh, saya sudah pernah Bang. Saya kerja sana. Sekarang? Nah, apa? Mau lihat paspor saya? Enggak. Mau lihat paspor saya? Enggak. Ya Bang. Jawab aja pertanyaan Bang Menurut Brojo. informasi yang saya tahu, itu sebenarnya tanggal 25 itu adalah hari lahirnya penyembahan Dewa Matahari, bukan Yesus. Itu dibuat-buat oleh orang Roma, setahu saya. Nah, itu yang benar. Dewa-dewa yang benar. Dewa-dewa Baghdad itu memang lahirnya tanggal 25 Desember, tapi tidak ada ayatnya yang betul-betul tidak terpatahkan di Bible. Yesus lahir tanggal kemana-mana jadinya. 25 Desember, tak ada ayatnya. Kasihan dong Bang Saus. Sudah berapa puluh tahun mereka merayakan hari rayanya pada tanggal 25. Aduh, gimana nih Bang Saus?
Tanggal 25 Ternyata itu salah. hari penyembahan dewa matahari. Nah terus orang Romawi ditukerlah masalah Yesus itu akhirnya diputar lah, ya udah hari perayaan Yesus aja gitu. Karena memang nggak ada perayaan Ini- hari Yesus siapa gitu. Karena itu apa namanya penghormatan dewa matahari, ya udah. Jadi ya udahlah umat Ini Islam, Kak umat calon Kristen bini jadi orang- entah dia itu beribadah kemana, saya pun nggak ngerti. Ya, Kak calon bini ini Muslim apa Kristen? Nah, hanya Allah yang tahu, Bang. Ah, berarti Muslim. Kenapa berantem sama Bang Blender barusan? Tunggu, bukan. Makanya Bang Blender ini ngoceh terus. Aku nggak suka kalau orang memotong percakapan gitu loh, Bang. Tadi pas lagi kakak minta tolong jadi pas lagi bos dan semua di sini lantas umat apa Yesus kan tidak ada ayatnya di Bible lahir tanggal 25 Desember lantas umat Kristen merayakan tanggal 25 Desember itu untuk merayakan lahirnya siapa, boleh jelaskan semuanya di sini? 25 Desember itu sebenarnya itu hari namanya penyembahan dewa matahari. Yang saya tanyakan itu sekarang ini umat Kristen merayakan tanggal 25 Desember itu merayakan hari apa tuh, hari untuk siapa tuh, boleh jelaskan? Nggak tahu karena saya bukan Kristen jadi bodoh amat. Saya tahu Bang tanggal 25 hari jawab. libur, ya udah libur gitu. Tolong Bang Saus Itu dijawab. pertanyaannya sama Bang Saus, Bang Ricardo. Bang Calon Bini itu pertanyaan buat Saus. Jangan dijawab iya. Bang Calon Bini. I'm sorry. Iya, saya tanya kepada nih, coba jelaskan, Bro Saus. Oke, kayak semuanya minta tolong dengar dulu ya. Kan tanggal 25 Desember perayaan tolong Bang, buka itu apa Bang? Stop Bang. Bang. Tolong buka sebentar. Tanggal 25 Desember umat Kristen kan merayakan hari kelahiran, tak tahu lagi siapa. Pertanyaannya umat Kristen merayakan kelahiran siapa 25 Desember nih? Coba Bro Saus jelaskan Bro. Gak Jangan bisa berantem saya menjawab. kalau buat statement serta ayat dalil biar tidak katakan asumsi, silakan. Dar, selamat datang di kebenaran. Nah, hari dia kabur dia, nggak ada jawaban dia. Kamu tanya nih, calon bini nih, calon bini ini Oten apa Muslim nih? Kenapa kok tadi ngapain aku ngalahin aku calon bini? Bukan Bang, Abang tuh diam dulu kalau orang ngomong. Kok diam dulu cuman Orang aja itu kau nih. pakai emosian. Minta tolong sudah. Sekarang kita di sini Berat ya, Bu Blender. sudah sama Islam kalian di depan. Kak calon bini, Bang Blender nggak tahu kalau kakak itu Muslim. Maafin ya kakakku ini. Ya, Sudah dapat ini udah salah paham saja. Dapat ini biasa kadang salah paham itu biasa. kita semua bersaudara. Berarti Selaku aku sebagai host ini, aku minta maaf kepada Kak Calo CB gitu kan. Jika Bang Blender ada yang kasar, beliau memang begitu wataknya. Tapi beliau baik. Saya juga minta maaf kalau saya menyinggung perasaan Bang Blender. Terima kasih. Oke, ya Bang Blender minta maaf. Itu adalah karakter. Ya, aku juga minta maaf ya Kak ya. Aku memang begitu. Aku spesialis penghantam penghujat. Jadi senggol sedikit gas. Itu biasa. Ya. Cuman itu tadi ketika bernarasi, aku pikir Oten. Kakak pula yang menyangka tadi. Kalau saya kan tipenya orang yang menyimak dulu. Dia ngomong apa? Tahu lah Oten, apa yang ditanya lain dijawab. Udah dia diam, baru bantai jebret gitu. Karena beda jawabannya. Capek kita bernarasi sama Oten nih. Iyalah. Berarti selama ini kayak mana ini Bang? Umat Kristen merayakan 25 Desember ini apa? Merayakan apa? Hari libur. Kalau saya mah hari libur, tanggal merah, tidur lah. Ngapain lagi? Tidak ada Yesus Bang Blender, siapa itu? Anunya, fansnya. Fansnya Bang Blender itu di bawah. Siapa dulu? Ada mualaf deh, saya sudah bersadat alhamdulillah. Ini siapa ini? Wah, Kak Yoris dia bilang itu kan menurut kamu. Bukan menurut saya, memang udah ada sejarahnya, Bang. Yoris enggak. Sejarahnya di mana sejarahnya? Ya. Di mana tulisannya sejarah di mana? Di mana sejarahnya itu kalau
tanggal 25 itu bukan. Enggak, Yoris gini loh. Yoris nggak pernah jawabnya pakai data. Itu masalahnya. Nanti kalau kita tanya, nanti jarang baca kitab katanya. Tetapi laga minta ditanya. Pening. Tapi kan kau agak minta Bang ditanya. Waka, banyak belajar dulu Bang Waka. Data. Tapi kan calon bini ini kan ngawur. 25 Enggak ngawur itu, dia belajar. Sekarang apakah dia belajar sejarah? Makanya Mana datanya dari Yesus lahir kitab mana itu? 25 gitu loh. Iya, iya itu dia belajar Iya, Yesus di mana lahir tanggal 25 itu? Mau belajar di kitab mana sih? Waka, Inilah orang tahu menolak itu ya, Waka, kalau ya. nongkrong tuh di Advent pun menolak. perpustakaan, di toko buku, jangan di hutan. Kalau enggak pun menolak itu untuk Natal di tanggal 25 Desember. Kenapa? Waka, kalau enggak ya. Lanjut. Nah itulah makanya kalian kan kalau beragama itu bukan lantas ikut-ikutan, apalagi kalau saya mencari satu manusia yang bisa masuk Kristen, saya dapat duit dari gereja 500.000, saya semangat. Jangan begitu kalau orang beragama. Kak, calon bini sebentar ganti ya. Oke, begini, aku mau tanya kepada Yoris. Siapa yang mengarang Yesus lahir tanggal 25 Desember? Silakan dijawab. Enggak ada yang ngarang, itu ditulis oleh muridnya. Enggak ada yang ngarang. Enggak ada. Oke, kalau jangan menjatuh sekarang mana ayatnya Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Di Alkitab tuh ada, di Alkitab itu. Kamu sudah cakap di Alkitab ada. Tidak tahu. Bawa data, sertakan ayat dari dia biar tidak dikatakan asumsi. Sekarang mana ayatnya di Bible Yesus lahir tanggal 25 Desember? Silakan. Nggak ada kan? Nggak ada datanya, nggak ada. Yoris modelnya gitu. Ada, tapi kan ditunjukkan. Nah, gitulah. Lupa dia bawa data kata. Sekarang itu aja. Kan begini Bang. Kalau misalnya tanggal 25 hari raya, misalnya kalau tanggal 25 hari raya Muslim, ngapain kita merayakan? Kan aneh ya kan tengoklah kan kemana-mana lari dia jawabannya. Jangan lagi jawabannya. Karena hari raya umat. Kan Kristen. Itu juga lah. Yesus mengajarkan ke masjid di mana katanya? Coba. Yesus mengajarkan ke masjid di mana katanya? Nggak nyambung kok Yoris. Aduh kemana-mana cakap kau nih lah. Itu nggak tahu. Pertanyaan ini tindakan aneh kan pertanyaannya. Kau pertanyaan yang tahu saya. Jawab dulu Yoris, jangan kau ngeles. Kau jawab dulu. Pak, jawab dulu Pak. Ini kan sampean kan meyakini bahwasanya hari Natal tersebut itu kan hari kelahirannya Yesus. Iya. Dia lahirnya kapan Yesus? Lumrahnya kan dianggap tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya beliau. Dan menjadi pertanyaan seperti ini sekarang. Adakah tertulis dikarenakan suatu anggapan itu kalau nggak tendensi menggunakan tendensi yang ada di dalam kitab suci atau dari kalangan masyarakat aja? Artinya apakah yang menjadi patokan tanggal 25 Desember itu berdasarkan dari nas langsung dalam Bible? Apakah tidak? Apakah kalangan orang-orang saja yang mengajak mengatakan tanggal 25 Desember ini adalah kelahiran Yesus? Ini dari mana? Tendensi ini ada dua. Kalau yang nggak berupa kias, berupa nas, atau berupa apa-apa aja yang ada di dalamnya. Ini kok bisa? Ada timbul dua pendapat yang dimana? Datanya mana tertulis? Itu aja kok Yoris. Itu saya tidak paham itu. Di mana? Di mana Yesus mengatakan dia lahir tanggal 25? Nah itu. Nggak punya ilmu dia. Nggak tahu dia itu kanda. Makanya saya nggak tahu. Tapi kalau lahir tanggal 25 itu berarti lahirannya di mana? Siapa susternya? Siapa bidannya? Ayo. Begini. Jam berapa? Saja. Tahu umat Kristen. Nabi Muhammad dulu yang melahirkan ada suster ada bidan enggak? Tak begini. Bidan. Jadi lain dari sana dia. Siapa yang membantu? Enggak, Nabi Muhammad dulu yang melahirkan dia siapa yang jadi susternya? Yang jadi bidannya siapa? Ibu calon bini ini. Jadi bidan Nabi Muhammad lahir itu susternya siapa? Bidannya siapa? Kita bidan Sri. Kalau saya lahiran waktu itu. Astagfirullah. Nyambungnya ke lain-lain.
Kamu yang gitu, makanya orang itu juga. Kamu ditanya nggak pernah bawa data. Oh sebentar. Yuris kan Bible menurut kalian kan firman Tuhan. Bermana kalau tanggal 25 Desember itu kelahiran Yesus, bermana juga firmannya dari Tuhan. Sekarang mana ada di Bible Yesus tertulis di kitab Bible bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember, silakan. Makanya itu Pak, makanya saya kasih dua pilihan. Apakah tendensi ini berkalangan dari kisah atau kalangan sebagian kalangan aja, ataukah nantinya ini tertulis di dalam kitabnya? Kalau misalkan ada di kitabnya silahkan tunjukkan, kalau nggak ada ya berarti lari ke jawaban yang kedua, yaitu adalah tendensinya masyarakat yang dimana tidak ada suatu patokan dalam kitab suci untuk mengambilnya. Udah gampang, simpel, selesai habis itu. Lari ke topik lain. Oke lah, topik lain lah. Saya masyarakat yang meyakini saja, apakah langsung ada nasnya gitu loh. Lanjut. Ke topik lagi nanya. Kalau yang masalah itu saya tidak paham itu. Ya makanya kau tuh banyak baca, banyak belajar, banyak cari tahu biar paham, Bang Yoris. Belum kamu Yoris. tersesat, kamu jadi kayak domba-domba tersesat. Benar, kamu domba tersesat. Kok bisa domba tersesat? Jangan sampai terbalik. Yoris. Inilah ajarannya Yoris ya. Inilah